Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan pemirsa. Padang Panjang Sepekan kembali hadir menyapa Anda hari ini, menyajikan sejumlah informasi terkini seputar kota Padang Panjang. Bersama saya, Diva Febriana Rapita, inilah Padang Panjang Sepekan. Pemirsa, PJ Wali Kota Sony Budaya Putra meninjau kebakaran yang melanda sejumlah bangunan di kawasan Pasar Kuliner pada Jumat pagi 27 Oktober. Sebanyak 7 unit rumah di kawasan Pasar Kuliner habis dilalap sejago merah. PJ Wako Sony bersama PJ Sekdako Winarno memastikan penanggulangan yang dilakukan personil gabungan berjalan optimal dan juga turut menyampaikan keprihatinan atas musibah yang melanda beberapa petak rumah yang dihuni 9 kakak ini. Selain itu, Pemko akan menyiapkan langkah-langkah darurat untuk membantu keluarga korban terdampak kebakaran. Untuk langkah awal, Pemko sudah siapkan bantuan yang mendesak seperti tenda penampungan sementara dengan dapur umum di parkiran Paskul. Tak hanya itu, juga akan disiapkan penampungan yang lebih representatif di Rusunawa Sungai Andok. Pemko juga akan memfasilitasi kebutuhan pangan sementara keluarga terdampak kebakaran ini. Kepada instansi terkait, Sony meminta untuk bertindak cepat baik dalam penyaluran bantuan maupun mendata keluarga yang terdampak musibah ini. Proses pemadaman kebakaran yang terjadi sekitar pukul 8 pagi itu berakhir pada pukul setengah 11 siang. Sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran yang terdiri dari 6 unit damkar Padang Panjang dibantu dari damkar berbagai daerah, seperti damkar Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, dan Kota Bukit Tinggi dengan personel sebanyak 130 orang. Dari data yang dirilis Satpol PP Damkar, penyebab kebakaran rumah semi permanen itu masih dalam penyelidikan. Andes Maradona dan juru kamera Hartono, Padang Panjang Sepekan. Guna merepetisi dan mengulas aturan-aturan PKK, TP PKK Provinsi Sumatera Barat yang diketuai Umi Harneli Mahyeldi memberikan bimbingan teknis kepada kader TP PKK Kota Padang Panjang Jumat 27 Oktober di Hall Lantai 3 Balai Kota. Jadi mudah-mudahan di sini kami juga butuh bimbingan dari buruh-buruh juga, karena kita tahu bahwa orang buruh Kanduang di Kota Padang Panjang ini sangat banyak sekali, terutama dalam penguatan adat. Pembukaan BIMTEK tersebut turut dihadiri staf ahli bidang pemerintahan dan hukum, Novianti, PJ Ketua TPPKK Kota Sri Hidayani Sony Budaya Putra, dan pejabat terkait lainnya. Umi Harneli mengatakan, BIMTEK tersebut guna merepetisi dan mengulas aturan-aturan PKK mulai dari pusat hingga ke daerah, serta mengevaluasi sejauh mana kegiatan PKK terlaksana. Ia mengajak kader PKK di masing-masing Pokja terus meningkatkan perannya, sehingga memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat. Dulu-dulunya udah balik ketiklah di semuanya, bantu susu dalam keluar susu. Padahal susu itu akan keluar ketika selalu diisok pada anak. Tapi kalau lah dia lagi dengan susu permulaan, anak itu lalu punya lalu lamanya di susu permulaan. Padahal sapi itu, susu sapi itu sebenarnya diciptakan Allah untuk anak sapi. Kegiatan yang dilakukan didukung dengan dokumentasi dan publikasi. Sementara Novianti menyampaikan, TPPKK senantiasa berperan aktif mendukung program-program pemerintah melalui pelaksanaan 10 program pokok PKK sesuai dengan situasi dan kebutuhan daerah. Ia juga menambahkan pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang meliputi kelompok dasawisma dan revitalisasi posyandu. Kedua program KB, program kesehatan reproduksi remaja, pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan keluarga kecil, dan pendataan keluarga. Lalu, program peningkatan partisipasi kaum pria. Ketiga, bidang kesehatan, meliputi usaha pembangunan lingkungan sehat dan perilaku sehat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan ibu dan anak, promosi kesehatan atau pemberdayaan masyarakat, serta perilaku hidup bersih dan sehat terutama di lingkungan rumah tangga. Di samping itu, hal lain yang cukup penting dilakukan PKK adalah membangun semangat kebersamaan dan jiwa kegotong royongan masyarakat yang sampai saat ini dirasakan masih cukup potensial. Ketua TPPKK Padang Panjang, Sri Hidayani terlebih dahulu memaparkan ekspos perihal kegiatan yang terlaksana di Padang Panjang. Haris Suyata dan juru kamera Wahyu Widodo, Padang Panjang Sepekan.
Gelar pertemuan bulanan bersama Bundo Haja Harneli Bahar, Bundo Kanduang Kota Padang Panjang sosialisasikan pencegahan stunting di pendopo rumah dinas wali kota. Setiap penilaian sering yang ada masalah itu hampir setiap kabupaten kota itu di kesekretariatan. Pada pertemuan bulanan Bundo Kanduang kali ini, mengadakan sosialisasi dengan tema peran Bundo Kanduang dalam penurunan angka stunting di Kota Padang Panjang. Kegiatan ini dibuka Ketua Bundo Kanduang Padang Panjang Reflida dan PJ Penasehat Bundo Kanduang Padang Panjang Sri Hidayani Soni Budaya Putra. Harneli menyampaikan Bundo Kanduang harus peduli terhadap permasalahan stunting ini, lantaran masih banyak ibu-ibu hamil dan memiliki anak kecil serta belum paham mengenali stunting sedari awal, demi mencapai penurunan angka stunting di Padang Panjang yang saat ini 16% menjadi 14%. Sementara itu, salah seorang Bundo Kanduang Des menyampaikan harapannya terkait aktivitas Bundo Kanduang dan penanganan stunting di Padang Panjang. Ia sangat berharap Bundo Kanduang bisa mengajak Raung Mudo dan Putih Bungsu untuk ikut berkiprah dalam menyelesaikan permasalahan Padang Panjang termasuk stunting. Selain itu, turut menegakkan adat-adat Minang yang mulai dilupakan, seperti Sumbang Dua Baleh dan Kotonan Ampe. Aisyah Nabila Al-Zuhri, Ambarwati, dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tingkat Kota Padang Panjang yang berlangsung di halaman Balai Kota berlangsung hikmat. Bertindak selaku Inspektur Upacara PJ Wali Kota Soni Budaya Putra. Pada upacara Sumpah Pemuda tersebut, PJ Wako Soni membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga. Soni mengatakan, peringatan Hari Sumpah Pemuda ini mengusung tema Bersama Majukan Indonesia. Dengan logo membentuk stilasi barisan manusia yang menyimbolkan kolaborasi dan warna-warni yang menunjukkan keanekaragaman suku, bahasa, dan budaya. Heterogenitas tersebut sebagai sumber kekuatan dalam memajukan Indonesia. Setiap pemuda perlu mempunyai visi, misi, dan peran strategis untuk 30 tahun mendatang agar pembangunan dapat berlari lebih cepat. Strategi paling ampuh adalah dengan tolong-menolong lintas generasi dan gotong royong lintas sektor. Soni juga berpesan kepada generasi pemuda Indonesia, khususnya Kota Padang Panjang, untuk selalu bijak dalam menghadapi masa kekinian yang identik dengan hal-hal negatif seperti pergaulan bebas, narkoba, serta bijak dalam menggunakan IT. Upacara diikuti Ketua DPRD Mardiansyah, Forkopimda, PJ Ketua TPPKK Kota Sri Hidayani Soni, asisten, staf ahli, kepala OPD, camat dan lurah, KNPI, serta pejabat dan tamu undangan lainnya. Upacara juga diiringi klub musik SMA Negeri 2 dan pemuda-pemudi berpakaian adat wilayah seluruh Indonesia dari SMA Negeri 1 Padang Panjang. Yuli Goslinda dan juru kamera Hartono, Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. PJ Wako Soni dan Forkopimda beri dukungan moral sebagai bentuk keprihatinan terhadap korban musibah kebakaran di kawasan Pasar Kuliner. Kita doakan saudara-saudara kita, masyarakat kita, sabar, biar melanjutkan kehidupan di masa akan datang. Insya Allah pemerintah daerah kita akan membantu semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi dan kemampuan. Selepas upacara Hari Sumpah Pemuda pada Sabtu 28 Oktober, penjabat Wali Kota Soni Budaya Putra, Ketua DPRD Mardiansyah, Kapolres AKBP Doni Bramanto, Kepala Kejaksaan Negeri Janiati mendatangi korban kebakaran. Juga terlihat Kepala Pengadilan Agama Zakia Ulia dan Yon Brimob Padang Panjang yang diwakili AKP John Henry dan Secata yang diwakili Kapten Infanteri Budi, PJ Sekdako Winarno, dan pejabat lainnya. Soni menyampaikan keprihatinannya atas musibah ini. Pemko sebutnya akan semaksimal mungkin membantu para korban. Adapun korban kebakaran di tenda darurat itu bersifat sementara. Dikatakannya, Pemko telah memfasilitasi para korban kebakaran ini. Bagi yang tidak memiliki rumah saudara yang bisa ditempati, telah disediakan tempat tinggal di Rusunawa. Sementara itu,
Di antara para korban ada yang telah memiliki rumah keluarga, namun sudah lama tidak ditempati. Sony berharap setelah keadaan dan kondisi mulai membaik, mereka yang tertimpa musibah itu bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Diketahui, Ketua DPRD memberikan bantuan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Juga ada bantuan sembako dari Bank Nagari Syariah untuk para korban. Haris Suyata dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang, sepekan. Pemko Kota Padang Panjang apresiasi program Light Up the Dream PLN yang merupakan bantuan penyambungan listrik gratis kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan ini berasal dari donasi pegawai PLN di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Mardiansyah dan pejabat terkait lainnya. Bantuan ini diserahkan kepada 35 rumah di Kota Padang Panjang yang menerima program bantuan pemasangan listrik gratis. Hari itu, sejumlah daerah di Indonesia juga melaksanakan penyalaan serentak program bantuan pemasangan instalasi listrik secara gratis. Acara itu saling terhubung secara daring lewat Zoom meeting. Dikatakan Ewa Soska, dirinya mengira bantuan itu berasal dari Corporate Social Responsibility. Namun, ternyata dari tiap-tiap insan PLN yang mengumpulkannya sebagai donasi. Roslina yang menerima program PLN ini merupakan seorang janda yang menghidupi seorang cucu, tergolong warga kurang mampu. Apresiasi juga disampaikan Mardiansyah. Di tengah keterbatasan anggaran, PLN hadir membantu warga Padang Panjang. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Daerah Sumatera Barat, Erik Rossi Priyo Nugroho, mengutarakan program ini terlaksana secara berkelanjutan. Di Sumatera Barat, hari itu ada sekitar 519 penyalaan listrik. Haris Suyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang, sepekan. Salah satu upaya peningkatan pelayanan publik, bagian organisasi Setdako gelar sosialisasi pelayanan publik dan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan pemerintahan Kota Padang Panjang, Senin 30 Oktober. Kegiatan tersebut berlangsung di Hall Lantai 3 Balai Kota pada Senin 30 Oktober yang dibuka PJ Sekdako Winarno yang diikuti Sekretaris OPD dan Kasubag Umum OPD Sekota Padang Panjang. Winarno menyampaikan, sosialisasi pelayanan publik dan penanganan pengaduan masyarakat ini dilaksanakan untuk terwujudnya good governance. Pemerintah daerah harus memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah saat ini telah membawa konsekuensi perubahan. Salah satunya adalah sektor pelayanan publik. Winarno berharap semua peserta bisa mengikuti kegiatan ini, menghayati, dan memahaminya. Karena ini sangat penting bagi pemerintah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Kabag Organisasi Setdako Yohana Lisa menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah harus mengubah paradigma pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi sebagai penyedia layanan menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama 2 hari dan menghadirkan narasumber dari Kemenpan RB, Ombudsman, dan Biro Organisasi Sumatera Barat. Yuli Guslinda dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang, sepekan. 100 orang santri ikuti wisuda tahfiz dan khatam Al-Quran yang digelar Perguruan Diniyah Putri di Aula Zainuddin Labai El Yunus, Selasa 31 Oktober. Dari jumlah itu, 30 diantaranya hafal 30 juz. PJ Sekdako Winarno sangat mengapresiasi santri Diniyah Putri yang bisa hafal 30 juz. Menurutnya, ini suatu contoh yang patut ditiru generasi penerus lainnya. Ini adalah salah satu bukti dari tekad Diniyah Putri dalam mempersiapkan generasi emas bangsa agar kelak mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi insan yang Qur'ani, sehat, cerdas, ceria, berkualitas, dan berakhlak mulia. Ia mendoakan semoga anak-anak yang diwisuda ini akan menjadi teknokrat, dokter, politisi, pengusaha, dan berbagai ahli yang dibutuhkan untuk mensejahterakan umat manusia. Winarno berpesan kepada para santri yang diwisuda
agar mereka tidak puas sampai di sini saja, melainkan tingkatkan lagi dengan memahami makna Al-Quran dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pimpinan Diniyah Putri, Fauziah Fauzan El Muhammadi, menyampaikan kegiatan wisuda kali ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan 1 abad Diniyah Putri. Disampaikan Fauziah, dari 100 santri yang diwisuda, 30 orang lulus 30 juz. Sedangkan 70 santri lainnya ada yang hafal 21 juz, 20 juz, 19 juz, 18 juz, 17 juz, dan paling sedikit 10 juz. Fauziah juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan telah mendukung Diniyah sehingga berumur 1 abad. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, anggota pelaksana haji dan keuangan BPKH RI diwakili PLT Kepala Divisi Penempatan BPKH, Arsoyo Darsono, Ketua Ulama Delegasi Al-Azhar di Indonesia, Ketua Tim Kerja Diniyah Takliyah dan Al-Quran Bidang Pakis Kanwil Kemenak Sumatera Barat, Indra Gunawan, perwakilan kantor Kemenak Kota Padang Panjang, orang tua santri dan undangan lainnya. Yuli Guslinda dan juru kamera Jimmy Oktaviandi, Padang Panjang sepekan. PJ Wali Kota Sony Budaya Putra menyampaikan agar para pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak atau P3K dapat disiplin dalam bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama mengabdi sebagai ASN Kota Padang Panjang. Apa yang menjadi tugas pokok dan perusahaan itu, sehingga jelas yang memiliki tupoksi itu bukan hanya pejabat struktural, tetapi masing-masing individu. Ini ada kejelasan tugas dan tanggung jawab, bahkan sampai kepada staf, termasuk misalnya cleaning service, tukang sapu, jelas apa yang jadi. Hal tersebut diungkapkan Sony saat menyampaikan arahan pada orientasi P3K Fungsional Guru dan Kesehatan Formasi 2022 di Hall Lantai 3 Balai Kota pada Rabu 1 November. Adapun jumlah P3K yang mengikuti orientasi ini berjumlah 133 orang. Sony berpesan agar mereka dapat mengikuti masa pengenalan ini dengan baik. Disebutkannya, orientasi bertujuan untuk memberi pembekalan dan pengenalan tentang tugas jabatan dan fungsi, nilai dan etika termasuk disiplin. Disiplin dalam bertugas menurutnya hal yang paling penting dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Sony juga menyampaikan, tugas pokok dan fungsi ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sony juga menyampaikan, tugas pokok dan fungsi ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Undang-undang ini harus dipahami PNS dan P3K. Tupoksi ASN adalah melaksanakan kebijakan publik sebagai pelayan publik, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sony juga menambahkan, sebagai ASN, kedudukan di dalam masyarakat ditinggikan seranting didahulukan selangkah. Turut hadir pada orientasi P3K tersebut, BKPSDM, Kabak Organisasi, dan undangan terkait lainnya. Rifki Mahendra dan juru kamera Jimmy Oktaviandi, Padang Panjang sepekan. Guna terwujudnya dan terlaksana 10 program pokok PKK, TP PKK Kota Padang Panjang gelar pertemuan bulanan dengan PKK Kota, Kecamatan, dan Kelurahan sekota Padang Panjang. Kegiatan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Rabu 1 November, yang dipimpin langsung pejabat Ketua TP PKK Kota Padang Panjang, Sri Hidayani Sony Budaya Putra. PJ Ketua TP PKK Kota Sri Hidayani Sony Budaya Putra menyampaikan kegiatan ini selain menjalin silaturahmi, juga berbagi informasi terkait tugas pokok PKK, serta tugas sebagai seorang istri untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas suami tanpa melupakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Dikatakan, PKK merupakan lembaga kemasyarakatan yang membuktikan kiprah dan andilnya dalam percepatan pembangunan. TP PKK Kecamatan dan Kelurahan mempunyai peran dan tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan. Beliau berharap kegiatan ini dapat menjadi motor penggerak partisipasi masyarakat sehingga memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk pelaksanaan 10 program pokok PKK yang telah dikelompokkan melalui Pokja-Pokja. Selain itu, Yani berharap kader dapat memberikan sumbangsih kepada pemerintahan dalam kemajuan Kota Padang Panjang.
terutama dalam bidang pendidikan, teknologi, sosial, dan budaya. Yuli Guslinda dan juru kamera Wahyu Widodo, Padang Panjang Sepekan. Informasi tadi sekaligus menjadi akhir Padang Panjang Sepekan edisi minggu ini. Terus saksikan program Padang Panjang Sepekan di channel YouTube Padang Panjang TV. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Diva Febriana Rafita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.